tasawuf yang pertama adalah taubat, yakni manusia harus membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut dengan bertaubat. Kedua, zuhud. Seseorang yang zuhud hanya berorientasi pada Allah saja, bukan pada harta benda. Ketiga, wara. Wara adalah meninggalkan atau menghindari segala hal yang mengandung subhat atau tidak jelas status halal haramnya. Keempat, sabar. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Kelima, fakir. Fakir bermakna senantiasa merasa butuh kepada Allah. Sikap fakir sangat erat hubungannya dengan sikap zuhud. Keenam, tawakal. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ketujuh, ridho. Ridho adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, baik suka maupun duka, adalah yang terbaik menurut Allah. Lima akhlak tercela menghambat seorang tasawuf. Pertama, syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar dan tak terampuni karena ini adalah perbuatannya para orang-orang kafir. Kedua, riya. Riya adalah menampakkan atau memperlihatkan amal perbuatan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Ketiga, ujub. Yang dimaksud dengan ujub adalah perasaan bangga yang berlebihan atas segala kemampuan dan kekayaan yang dimilikinya, serta merasa bahwa semua itu semata-mata prestasi dan hasil kerja keras yang telah dilakukannya. Keempat, takabur. Takabur adalah suatu sikap mental yang menganggap rendah orang lain, sementara menganggap tinggi dan mulia terhadap dirinya sendiri. Kelima, namina. Namina adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan, atau bisa disebut dengan adu domba. Perbedaan pemikiran tasawuf menurut Al-Ghazali dan Al-Hallaj. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah SWT dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Tasawuf itu mengandung dua unsur pertama. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Yang kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali adalah al-qurb atau kedekatan dengan Allah. Di bagian lain tulisannya al-fana bi al-kulliyah fi Allah, artinya secara total di hadapan Allah. Dalam hal ini ia menjelaskan suatu tingkatan tauhid tertinggi. Sedangkan menurut Al-Hallaj, pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah. Tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana bagi Al-Hallaj adalah mengandung tiga tingkatan. Tingkat memfanakan semua fikiran, hayalan, perasaan, dan perbuatan hingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana, peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul hingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Paham Al-Hallaj di atas didasari oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri dalam kesendiriannya. Itu menjadi dialog antara dia dengan dirinya, dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf, yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Dia pun bercinta terhadap zatnya itu, cinta yang tak dapat disifatkan. Cinta inilah yang menjadi sebab dari segalanya adanya makhluk. Kemudian dia pun mengeluarkan darinya tiada bentuk dari dirinya, dan bentuk adalah Adam. Maka diri Adamlah Tuhan muncul dalam bentuknya. Dengan demikian pada diri Adam kepada sifat-sifat yang di pancaran Tuhan yang berasal dari Tuhan.